Sebenarnya kami pimpinan dan juga karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak dialog tanggap bencana dengan tema Sumsel memasuki puncak suhu udara maksimum, waspada akan dampaknya, yang langsung akan disiarkan di 92,4 FM serta juga di akun YouTube RRI Palembang. Kita segera saja langsung menuju stasiun klimatologi Palembang yang akan dibawakan oleh rekan saya Rian Apridani. Disiarkan langsung dari Stasiun Klimatologi Palembang. Segera Anda dengarkan dialog tanggap bencana Sumatera Selatan memasuki puncak suhu udara maksimum, waspada akan dampaknya, bersama narasumber dari BMKG Palembang dan BPBD Sumatera Selatan. Dan inilah presenter kita, Rian Apridani. Pendengar RRI dimanapun Anda berada dan pemirsa RRI Net, saat ini kami akan segera melaporkan ataupun melaksanakan perbincangan ya terkait dengan Sumsel memasuki puncak suhu udara maksimum, dan ini akan kita waspadai seperti apa dampaknya dalam dialog interaktif, dialog kentongan di Radio Republik Indonesia Palembang. Dan seperti biasa kami juga akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang pendengar bersama dua narasumber kami yang sudah hadir pada siang hari ini di kantor Stasiun Klimatologi Palembang. Dan langsung saja bersama saya saat ini sudah bersama dengan Pak Nandang Pangaribowo, Kepala Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Palembang. Pak Nandang, selamat siang. Apa kabar Pak Nandang? Ya, selamat siang. Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih. Selamat siang para pendengar Radio RRI. Dan selain Pak Nandang juga ada Pak Ansori, Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Pak Ansori, apa kabar? Selamat siang Pak. Alhamdulillah baik. Selamat siang juga untuk pemirsa RRI di mana saja berada. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan berbincang-bincang siang hari ini pendengar dan pemirsa RRI Net bahwa di saat ini fenomena cuaca masih terus terjadi dan menjadi hal yang menjadi sorotan oleh masyarakat. Ya, kalau kita lihat di beberapa hari terakhir memang cuaca agak sedikit lebih hangat ya dibandingkan dengan beberapa pekan sebelumnya. Ini memang dikarenakan ada perubahan cuaca. Dan untuk Anda yang saat ini berada di perjalanan, mungkin di dalam kendaraan bisa merasakan bagaimana hangatnya suasana siang hari ini. Kalau tadi Pak Ansori kebetulan datang ke sini, ini merasakan sekali ya bagaimana hangatnya suasana ataupun teriknya siang hari ini ya Pak Ansori. Iya benar, jadi memang beberapa hari ini kondisi Kota Palembang khususnya memang terasa lebih agak panas dari biasanya. Nah ini yang akan kita tanyakan langsung ini ke orang yang paling ahli di bidangnya, ada Pak Nandang Pangaribowo. Pak Nandang, beberapa hari ini cuaca agak hangat Pak Nandang. Ini juga dirasakan oleh beberapa orang termasuk saya ya, untuk beraktivitas di pukul 11 sampai dengan pukul 14 di luar ruangan itu sangat terasa sekali ya, agak lebih hangat dibandingkan dengan beberapa pekan yang lalu. Keringat agak lebih banyak gitu Pak. Dan juga ini menjadi pertanyaan, sebenarnya apa yang terjadi saat ini Pak Nandang? Iya baik, dapat kami sampaikan. Jadi berdasarkan pengamatan kami ya, suhu puncak suhu udara maksimum yang terjadi di wilayah Indonesia itu terjadi di dua periode ya. Periodenya itu yang pertama di bulan April dan Mei itu akibat pergerakan semu matahari. Jadi posisi saat matahari beralih dari dari selatan menuju ke ekuator. Sedangkan periode kedua itu ada di bulan September Oktober
yaitu tepatnya tanggal 23 ya kalau tidak salah, tanggal 23 September itu periode matahari kembali ekuator dari utara menuju ekuator lalu akan bergerak ke arah selatan. Karena pergerakan semu matahari tersebut itu suhu yang terjadi di wilayah ekuator itu akan sedikit ada kenaikan suhu karena posisi matahari itu tepat berada di tengah-tengah wilayah ekuator sehingga menurunkan tingkat kelembaban. Kelembaban akan menjadi turun dan suhunya akan yang kita rasakan akan lebih panas atau lebih sumuk kalau bahasa Jawanya. Sehingga masyarakat dihimbau untuk mewaspadai kondisi-kondisi tersebut, kalau bisa tidak melakukan aktivitas di luar ruangan, demikian. Oke, ini artinya siklus yang terjadi setiap tahun ya? Ya, siklus yang terjadi setiap tahun akibat pergerakan semu matahari. Nah, dalam istilah awamnya artinya matahari berada lebih dekat seperti itu. Istilah awamnya tidak seperti itu ya. Jadi memang ini periode normal pergerakan semu matahari. Jadi ini menandakan peralihan musim di wilayah Indonesia sebenarnya. Jadi saat matahari bergerak ke arah utara itu diperkirakan musim itu akan masuk musim kemarau, akan memasuki awal musim kemarau. Sedangkan kalau matahari beralih ke arah selatan itu akan terjadi, diperkirakan akan masuk awal musim hujan, demikian. Jadi itu periode siklus normal di belahan wilayah ekuator di tropis, kondisi di Asia itu seperti itu, demikian. Pak Nandang, artinya kalau suhu maksimum, apakah memang suhu maksimum ini hanya terjadi di siang hari saja pada saat panas, atau ada suhu minimum juga pada saat yang bersamaan? Iya, ada suhu minimum juga. Jadi kebalikannya ya, di bulan September sampai dengan Oktober juga itu suhu terendah juga akan tercapai di pagi hari. Jadi tidak hanya suhu maksimum saja yang akan naik, tapi suhu terendah juga akan terasa di pagi hari itu dingin, tapi siangnya kita akan merasakan lebih panas. Jadi karena kondisi tersebut jadi kontradiktif sehingga kelembaban itu jadi turun, jadi sehingga yang kita rasakan itu lebih panas dari biasanya. Demikian. Artinya siang akan menjadi lebih panas dan malam ataupun menjelang pagi itu akan menjadi lebih dingin. Ya, dini hari itu akan menjadi lebih dingin. Jadi dari siang hingga malam itu akan terasa lebih panas. Jadi kita merasa sampai dengan sekitar pukul 10 atau 11 itu kondisi akan masih di dalam rumah itu masih sumuk ya, akan lebih panas. Nanti menjelang dini hari hingga pagi hari itu suhu minimum itu akan tercapai sehingga kondisinya akan terasa lebih dingin. Ini berlangsung berapa lama siklus ini Pak Nandang? Siklus ini tadi yang sudah kami sampaikan itu akan berlangsung sekitar kurang lebih 3 bulan ya. Kalau berdasarkan siklusnya itu 2 bulan di bulan September sampai dengan Oktober. Namun di November itu kita masih bisa merasakan di awal-awal November, demikian. Artinya saat ini kita masih jelang ini, belum mencapai puncaknya ya Pak Nandang ya? Iya. Belum sampai puncak maksimum ya sebenarnya. Itu nanti berdasarkan data pernah kita terjadi di tahun 2018 itu suhu maksimumnya tertinggi tercatat di kisaran hampir 36 derajat Celcius di bulan November. 36 derajat Celcius. Nah, kalau suhu udara ini di suhu maksimum panas, ini apa dampaknya Pak Nandang? Terutama bagi fenomena alam lah. Ya. Untuk dampaknya yang dirasakan bagi masyarakat ya kondisinya yang jelas kita akan merasa sumuk ya, lebih panas dari biasanya dan kurang nyaman beraktivitas di luar ruangan, terus cepat haus yang kita rasakan, itu dampak yang akan terjadi bila kondisi suhu akan meningkat. Jadi imbauannya kepada masyarakat untuk selalu menjaga ketahanan tubuh, selalu mungkin menambah suplemen vitamin, lalu banyak minum air putih dan beraktivitas di dalam ruangan. Itu dampaknya bagi kehidupan sehari-hari untuk manusia. Kalau untuk alam seperti apa? Apakah ada perubahan-perubahan tanda-tanda alam misalnya
cuaca yang mungkin bisa berubah dalam waktu cepat atau seperti apa? Ya untuk alam sendiri saya kira masih kondisinya normal ya. Jadi untuk kenaikan suhu tersebut itu tidak terlalu berdampak terhadap kondisi lingkungan. Ya. Jadi kondisinya diperkirakan akan normal seperti biasanya karena kenaikan suhu tersebut malah menciptakan kondisi di mana saat ini uap air akan meningkat. Jadi yang kita rasakan semua ini uap air akan meningkat dan diperkirakan akan beberapa hari kemudiannya akan terjadi curah hujan di wilayah tersebut. Demikian. Oke, artinya bisa kita prediksi bahwa curah hujan juga akan meningkat. Ya, benar. Nah, ini yang menjadi pertanyaan Pak Ansori. Suhu udara maksimum ini tadi sempat disinggung juga oleh Pak Nandang, dampaknya tidak hanya untuk kehidupan sehari-hari, namun juga untuk cuaca ya. Penguapan meningkat dan diprediksi curah hujan juga akan meningkat. Dari BPBD ini melihat seperti apa potensi kebencanaan dengan curah hujan yang semakin meningkat, Pak Ansori? Ya, jadi dari penjelasan tadi, selain uap panas yang kita rasakan, ini bisa menjadi uap air uap air ini menjadi hujan nantinya. Kalau memang siklus itu berjalan normal, saya kira tidak masalah. Artinya walaupun panas, nanti kita ketersediaan air ini banyak. Artinya potensi untuk terjadinya kebakaran ini agak susah atau potensi kebakarannya rendah. Nah, jadi untuk kondisi saat ini memang kita rasakan cukup panas. Seperti yang disampaikan tadi, matahari berada di posisi ekuator, ini yang menyebabkan udara cukup panas. Apakah ini dekat dengan bumi? Seperti yang disampaikan tidak juga, karena ini lebih di garis ekuatornya. Sebenarnya kami dari BPBD menyikapi ini berdasarkan perakiraan BMKG. Kemarin kita menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan. Kemudian beberapa waktu yang lalu sudah dirilis bahwa Sumatera Selatan akan memasuki awal musim penghujan. Jadi kita sudah persiapan sebenarnya, tapi kita belum melaksanakan. Untuk posko kebakaran hutan dan lahan sebenarnya sudah kita tarik, karena memang beberapa waktu yang lalu kondisi di Sumatera Selatan khususnya di wilayah rawan kebakaran hutan ini potensi hujannya cukup lebat, sehingga posko-posko kita di lapangan sudah kita tarik ke kantor untuk persiapan musim penghujan yang tentu berpotensi terjadinya bencana. Jadi bencana ini dipengaruhi oleh iklim, kemudian daya dukung alam semakin rusak, degradasi alam itu akan bencananya semakin banyak. Kemudian adalah faktor manusia. Jadi semua itu kita perhitungkan. Kondisi alam seperti cuaca panas yang ekstrim atau curah hujan yang ekstrim ini akan bencana. Belum menambah lagi ditambah kondisi geografis wilayahnya, dataran tinggi ataupun dataran rendah. Belum lagi perilaku masyarakat yang tidak mendukung, seperti membuang sampah sembarangan atau mendirikan bangunan yang seharusnya menjadi tempat-tempat penampungan air, dijadikan pemukiman, perumahan ataupun fasilitas sosial ataupun ekonomi lainnya. Ini juga akan menjadi akumulasi dari satu kejadian bencana. Dari beberapa potensi itu tentu kita sudah mempersiapkan langkah-langkah. Untuk BPBD sendiri sesuai dengan edaran gubernur ini sudah disampaikan kita untuk persiapan menghadapi musim kemarau, dan ini sudah disampaikan ke kabupaten kota, dan beberapa kabupaten kota sudah menindaklanjuti dengan melakukan persiapan sarana dan prasarana. Terlebih lagi untuk dalam konteks tanaman ataupun pertanian, karena ini sangat menentukan keberhasilan pertanian. Bagaimana cara hujannya kurang, rendah atau tinggi, ini akan sangat berpengaruh, dan ini sudah disikapi oleh pihak-pihak terkait di daerah. Untuk masalah bencana sendiri, saya kira BPBD provinsi dengan instansi terkait yang memang sudah mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang tersebut, saya kira tidak menjadi masalah.
tinggal kita mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan tersebut bersama-sama. Artinya untuk potensi kebakaran hutan dan lahan memang tidak begitu besar ya Pak Ansori ya, dikarenakan memang akan masuk musim hujan ditandai dengan prediksi curah hujan yang semakin tinggi. Ya, jadi untuk potensi kebakaran hutan dan lahan ini cukup rendah karena memang hari tanpa hujannya cukup pendek. Walaupun udaranya akan panas, tapi dengan curah hujan yang pendek tentu lahan akan kembali basah sehingga potensi untuk penyebaran terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu sangat-sangat rendah. Tapi kan pertanyaannya pada saat terjadi musim hujan, ancaman potensi kebencanaan ini berbalik, bukan kebakaran hutan dan lahan tapi banjir ini yang menjadi ancaman ini Pak Ansori. Iya, jadi memang itu tadi bencana tadi ya dipengaruhi oleh musim tersebut ya. Ketika musim hujan ini ancamannya adalah banjir bandang, banjir, kemudian tanah longsor. Kemudian ketika musim kemarau ini terjadi kekeringan, kebakaran hutan ataupun kebakaran pemukiman. Jadi ini rutinitas kegiatan kita untuk mempersiapkan itu. Artinya siklus alam ini tidak bisa kita rubah karena itu memang sudah kodratnya. Yang kita lakukan adalah memperkecil risiko ketika itu terjadi bencana. Nah, Pak Nandang, kalau soal bicara mengenai tentang potensi ataupun proyeksi penguapan uap air yang semakin meningkat akan berdampak kepada curah hujan, ini apakah nanti bisa kita prediksi kapan nantinya akan terjadi curah hujan yang cukup tinggi seperti itu Pak, dengan membaca ilmu-ilmu dari klimatologi dan juga di BMKG sendiri? Iya, baik. Secara dinamika atmosfer ini La Nina masih berlangsung ya, jadi sampai diperkirakan sampai awal tahun di Januari 2023 itu La Nina masih diprediksi akan dalam kondisi lemah hingga moderate. Jadi karena kondisi tersebut potensi uap air yang masuk ke wilayah Indonesia itu cukup banyak. Lalu kondisi suhu muka laut di wilayah perairan Indonesia sendiri dan di selatan Indonesia yaitu di Samudra Hindia itu juga sedang naik suhunya sehingga uap air itu menambah cukup banyak masuk ke wilayah Indonesia, dan itulah kenapa saat ini curah hujan yang dirasakan atau yang terjadi khususnya di Indonesia bagian barat, khususnya di Sumatera Selatan itu meningkat. Jadi kemarin kita rasakan perakhiran awal musim hujan itu kami prediksi itu maju hingga sampai dengan 3 dasarian lebih. Jadi di wilayah-wilayah Sumatera Selatan sampai saat ini sudah sebagian besar sudah memasuki awal musim hujan, dan kami sudah sampaikan kepada BPBD, ke Bapak Gubernur kemarin sudah audiensi sehingga untuk mengantisipasi dan dapat memitigasi kondisi uap air yang masuk wilayah Indonesia khususnya Sumatera Selatan untuk dapat diantisipasi sehingga tidak dapat atau tidak terjadi korban jiwa. Jadi sesuai arahan Kepala BMKG kami, jadi hendaknya yang disampaikan BMKG ini dapat meminimalisir atau dapat menanggulangi kebencanaan yang ada di daerah masing-masing sehingga menghasilkan zero victim atau tidak ada korban jiwa, demikian. Lalu untuk prediksi-prediksi yang kami sampaikan, jadi kemarin audiensi ke Bapak Gubernur sendiri, kami juga menyampaikan bahwasanya di bulan Oktober kami telah menyampaikan peringatan dini iklim ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Selatan. Jadi data-data tersebut juga telah kami sampaikan ke pihak terkait seperti BPBD, lalu kehutanan, ada pertanian, ada Pangdam, Kapolda, sudah kami sampaikan berdasarkan surat instruksi dari Gubernur kemarin yang disampaikan juga oleh tadi Bapak Ansori, bahwasanya di bulan Oktober ada peringatan dini iklim ekstrim atau curah hujan yang cukup tinggi di sebagian wilayah Sumatera Selatan. Jadi ini dapat kami sampaikan ada di 11 kabupaten kota yang akan terjadi seperti Palembang, lalu Banyuasin, Musirawas, Lahat,
sebagian pagar alam, Muara Enim, sebagian Oki, lalu sebagian Oku, Oku Timur, dan Oku Selatan. Itu sudah kami sampaikan ke stakeholder terkait untuk dapat memitigasi kondisi curah hujan tinggi tersebut agar tidak terjadi korban jiwa. Demikian, terima kasih. Nah, ini juga menjadi masukan ya untuk Anda para pendengar yang berada di 11 kabupaten dan kota tadi sudah disebutkan oleh Pak Nandang bahwa memang potensi hujan dengan intensitas tinggi ini akan terjadi pada puncaknya nanti di bulan Oktober ya Pak Nandang ya. Puncaknya di bulan November, Desember, Januari. Namun untuk potensi peringatan dini iklim ekstrim atau kejadian yang tidak biasa dari biasanya itu akan terjadi di bulan Oktober di 11 kabupaten kota tadi yang kami sebutkan. Baik, artinya mulai bulan Oktober sudah mulai meningkatkan kewaspadaan. Nah, untuk Anda para pendengar yang ingin bertanya langsung dengan Pak Nandang ataupun dengan Pak Ansori, kami sediakan line interaktif di 081379641982. Kami ulangi di 081379641982. Anda bisa melakukan telepon ataupun melalui pesan instan di nomor yang sudah kami sediakan. Kembali lagi ke Pak Ansori. Pak Ansori, bulan Oktober kita sudah mulai harus waspada, Ansori, untuk ancaman potensi kebencanaan dengan curah hujan yang tinggi ya. Bagaimana dari pihak BPBD Sumatera Selatan sendiri untuk memitigasi ancaman-ancaman mungkin di saat peralihan musim cuaca ekstrim yang mengancam ataupun juga pada saat nanti puncaknya di bulan November? Ya, jadi kita bukan menakut-nakuti masyarakat. Jadi untuk bulan Oktober ini akan terjadi cuaca yang ekstrim, artinya luar biasa. Artinya potensi hujannya cukup tinggi di luar kebiasaan. Untuk masyarakat ya tentu ini terus-menerus kami sosialisasikan untuk selalu mengikuti update peringatan dini cuaca tersebut. Jadi kalau kita update tentu kita sudah siap. Baik. Artinya kalaupun nanti itu tidak terjadi ya artinya kita sudah siap. Nah kalau itu memang benar-benar terjadi tentu potensi kerugian atau risiko yang akan ditimbulkan ini sudah bisa kita minimalisir atau bisa dikurangi. Lain halnya memang kalau memang kita tidak siap Ini karena sudah ada woro-woronya, sudah ada peringatannya, harusnya lebih siap ya. Harus lebih siap. Baik, Pak Ansori ditahan dulu Pak Ansori karena ada penelpon yang ingin bergabung bersama kita. Kita sapa dulu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana? Dari Bu Arini di Pelaju. Bu Arini di Pelaju, silakan Bu Arini. Iya. Ini kan terkait mengenai apa tadi suhu udara maksimum ya, yang kami selaku orang awam juga sangat apa ya, barulah gitu ya mengetahui hal-hal seperti ini, dan ini perlu kami ketahui. Jadi yang ingin saya tanyakan ini selaku warga, suhu udara maksimum seperti apa yang harus kita waspadai? Kemudian apabila ini terjadi suhu udara maksimum, apa yang harus yang kami bisa ketahui dari awalnya gitu, bahwa wah ini suhu udara maksimum seperti apa, tanda-tandanya itu seperti apa, selaku kami masyarakat ini supaya lebih awal gitu, dini untuk mengetahuinya. Kemudian Pak, ketika itu terjadi suhu udara maksimum, nah itu tanda-tandanya tuh apa saja bila kita ketahui seperti itu. Jadi Baik. itu aja. Nah, pertama tanda awalnya, kemudian itu apa yang harus bisa kita waspadai seperti apa. Kalaupun itu sudah terjadi, bagaimana kita bisa menghindari dari suhu udara maksimum itu? Biar bisa jaga-jaga ya Bu Arini ya. Bisa kita ketahui, yang harus kita waspadai. Gitu. Baik. Itu saja. Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih Bu Arini di Pelaju. Di belakang Bu Arini kami masih nantikan partisipasi Anda pendengar di 0813-7964-1982. Kita tampung dulu ya pertanyaan dari Bu Arini. Tadi Pak Ansori silakan. Ingin dilanjutkan tadi Pak Ansori, bagaimana nanti menghadapi potensi-potensi bencana ini untuk tim yang ada di lapangan, seperti apa persiapannya Pak?
Ya baik, jadi kita lanjut. Jadi ada agak unik ya untuk akhir-akhir ini ya. Artinya di saat bersamaan kita menghadapi dua cuaca yang ekstrim. Di satu pihak ini ada hujan yang cukup tinggi, tapi di sisi lain suhu udara yang cukup tinggi ya. Tapi bukan kemarau. Jadi ini yang membedakan. Kalau kemarau artinya tidak ada hujannya. Nah ini yang mungkin lebih membahayakan. Artinya potensi terjadinya kemudahan kebakaran ini akan lebih tinggi. Tapi kalau ini saya kira lebih berpengaruh kepada kesehatan ya. Karena cuaca yang tiba-tiba berubah dari panas ke dingin atau sebaliknya ini tentu akan mempengaruhi ketahanan tubuh seorang. Kami barusan pulang dari rumah sakit. Jadi memang kondisi hunian di rumah sakit saat ini memang cukup tinggi, walaupun gejalanya mungkin bukan penyakit parah, tapi cukup banyak. Artinya ini sudah ada berpengaruh kepada kesehatan. Artinya supaya apa yang disampaikan Pak Nandang tadi, masyarakat supaya lebih mewaspadai cuaca ekstrim tersebut, seperti banyak minum atau mengurangi aktivitas di luar rumah ataupun hal-hal lainnya. Mungkin pihak kesehatan mungkin bisa mensosialisasikan ini apa yang harus dilakukan, atau mungkin dengan memperbanyak makan buah-buahan atau vitamin. Nah, kalau dari sisi bencana saya kira sudah disampaikan tadi. Artinya kita secara personil memang sudah ada tim-tim yang sudah disiapkan, dilatih, memiliki keterampilan teknis di bidangnya. Kemudian juga kita didukung peralatan. Walaupun di BPBD sendiri sebenarnya untuk alokasi peralatan evakuasi misalnya ini tidak terbanyak, tapi yang menangani bencana ya bukan BPBD sendiri, artinya kita sebagai koordinator. Di sana ada SAR, kemudian ada Tagana, kemudian ada potensi-potensi SAR lainnya yang bisa kita manfaatkan, seperti lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang bencana. Kemudian perusahaan-perusahaan seperti K3 ini memiliki sarana prasarana yang memadai. Artinya secara keseluruhan kondisi prasarana penanggulangan bencana di Sumatera Selatan ini cukup baik. Kalau ini kita akumulasikan. Tapi kalau masing-masing bergerak sendiri-sendiri tentu ini akan mengalami kesulitan, karena tidak semua instansi yang mempunyai peranan yang cukup lengkap. Tapi ketika itu kita gabungkan menjadi sesuatu kekuatan. Nah ini yang terus akan kita kita gali. Kemudian juga penguatan potensi petugas. Artinya kita juga melaksanakan pelatihan, peningkatan kapasitas petugas di lapangan. Ketika itu terjadi, tentu kita sudah lebih siap. Oke. Nah, ini tadi sempat juga disampaikan Pak Nandang bahwa memang curah hujan diperkirakan akan meningkat ya dengan kondisi seperti ini, berbagai faktor yang memicu. Yang menjadi pertanyaan Pak Nandang, apakah ini nanti kemudian akan menjadi siklus yang sama seperti di akhir tahun 2021? Kalau kita lihat kan pada bulan Desember itu tercatat curah hujan itu 159,7, dan katanya ini merupakan curah hujan yang tertinggi sejak 31 tahun terakhir. Ini apakah nanti akan seperti itu, Pak? Ya, itu prediksi atau perkiraan tersebut dimungkinkan dapat saja terjadi ya, bila terjadi kondisi ekstrim yang memicu dinamika atmosfer yang terjadi di wilayah Indonesia dapat memicu kondisi tersebut. Namun demikian kami sudah sampaikan, jadi berdasarkan perakiraan yang kami buat, kondisi sifat hujan di musim hujan 2022-2023 itu sifat hujannya di atas normal. Jadi dapat dimungkinkan kondisi di tahun 2021 itu dapat terulang. Namun kami sudah sampaikan ke stakeholder terkait dan OPD di seluruh wilayah Sumatera Selatan untuk dapat memitigasi kegiatan tersebut sehingga dapat dicegah atau dapat langsung ditanggulangi agar tidak terjadi korban jiwa. Jadi yang kita harapkan kondisi tersebut tidak terjadi, karena di tanggal, kalau tidak salah tanggal 25 Desember waktu itu di Kota Palembang itu hujan tertinggi selama 31 tahun terakhir itu hujan selama tak pada. Nah, Pak Ansori, dengan
kita sudah belajar dari pengalaman tahun lalu Pak Ansori bagaimana dampak dari banjir yang terjadi di Kota Palembang. 2 korban jiwa tercatat pada saat itu meninggal karena banjir yang terjadi karena intensitas hujan yang sangat tinggi ya pada saat itu. Upaya mitigasi yang kita lakukan seperti apa Pak? Ya, jadi tentu ini sebenarnya kesiapan masyarakat. Artinya kalau sudah siap tentu risikonya akan lebih rendah. Lain halnya ketika tidak siap. Nah, tadi sudah disampaikan peringatan dini untuk bulan Oktober ini akan terjadi potensi hujan yang cukup tinggi. Tentu kalau masyarakat sudah tahu itu, sudah mengikuti update beritanya ya untuk bersiap-siap diri ya. Kita tahu banjir 25 Desember kemarin tahun 2021 ini paling 2 hari sudah kering. Artinya potensi banjirnya tidak lama. Sementara tinggi muka air sungai kita waktu itu masih rendah. Artinya kalau air itu bisa mengalir dengan cepat ke sungai tentu tidak akan terjadi genangan. Nah, jadi untuk itu masyarakat supaya mulai sekarang bersiap-siap untuk membersihkan saluran-saluran air yang ada. Tentu pemerintah setempat lah, pemerintah kota mungkin ada gerakan massal lah untuk membersihkan sungai sehingga hambatan-hambatan yang dapat menutup ataupun menghalangi aliran air ini dibersihkan. Maka ketika terjadi potensi hujan yang cukup tinggi tersebut, air dapat mengalir ke sungai sehingga tidak menjadi genangan-genangan yang menyebabkan beberapa wilayah di Kota Palembang ini menjadi banjir. Kemudian juga kolam-kolam retensi kami sudah keliling, sudah lihat sepertinya sudah mulai dibersihkan, dikeruk dari sedimentasi. Artinya kalau sedimentasinya itu sudah banyak, tentu potensi untuk menampungnya juga airnya lebih banyak. Nah, sementara masyarakat juga nih kami selalu menghimbau, artinya kepada masyarakat selalu menjaga kebersihan lingkungan. Seperti kita tahu di wilayah Kota Palembang, sungai-sungai kita seperti tempat sampah. Semua sampah dilempar ke sungai. Nah, perilaku seperti ini harusnya dikurangi. Ini untuk menjaga alam kita supaya ketika terjadi banjir, ketika terjadi hujan yang besar tidak terjadi banjir kalau airnya mengalir cukup deras. Jadi kami sudah amati kemarin di 25 Desember itu sebenarnya Sungai Musi itu jauh. Artinya tidak ada luapan sama sekali di Sungai Musi. Kenapa di daerah yang lebih tinggi bisa banjir? Artinya kalau airnya bisa mengalir dengan bagus, ini potensi banjirnya tidak ada. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi, akumulasi dari cuaca yang ekstrim, kemudian sistem drainase ya. Perilaku masyarakat, kemudian daya dukung alam juga ini sangat mendukung. Nah, untuk wilayah-wilayah barat ini sangat kami prihatin juga karena di daerah barat itu sebagai wilayah tangkapan air, resapan air. Ketika itu rusak, maka kita di wilayah hulu ini di wilayah hilir ini akan merasakan akibatnya. Karena air dari wilayah hilir itu ketika hujan ekstrim turun akan menjadi longsor karena tidak ada penghambat atau penyerapnya lagi. Sebaliknya ketika musim kemarau ini akan menjadi kering karena air tidak ada resapan-resapan yang seharusnya pohon-pohon, hutan-hutan ini sekarang kondisinya memang sudah memprihatinkan, sudah menjadi kebun, sudah menjadi rumah. Tentu kita bersama-sama pemerintah, masyarakat, stakeholder lainnya untuk dapat menjaga alam ini supaya keseimbangan alam ini terjadi sehingga se-ekstrim apapun cuacanya, kalau daya dukung alamnya bagus tentu potensi bencananya tidak akan terlalu besar. Sebaliknya dengan cuaca yang tidak mungkin terlalu ekstrim, daya dukung lahannya kurang, tentu ini akan menjadi bencana besar. Baik, sudah ada penelpon yang ingin bergabung sama kita sapa dulu. Selamat siang. Baik, terputus, kami masih undang kembali Anda mendengar di nomor telepon 0813 79641982. Kami ulangi di 081379641982. Ya memang seharusnya ini bisa diantisipasi, bisa dimitigasi karena sudah bisa diprediksi sebelumnya ya Pak Nandang ya, bahwa kapan ini akan mulai siklus-siklus ini akan terjadi. Nah, namun yang jadi pertanyaan apakah nanti kemudian
apakah masyarakat siap, apakah petugas siap, apakah sistem mitigasinya sendiri siap. Nah, itu akan kita perbincangkan setelah yang berikut ini. RRI Radio Tanggap Bencana. Berdasarkan siklus waktunya, penanganan bencana terdiri atas 4 tahapan dan dalam siklus mitigasi bencana, masing-masing tahap mempunyai penanganan yang berbeda. Keempat tahapan ini adalah mitigasi, merupakan tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Kesiagapan merupakan perencanaan terhadap cara merespon kejadian bencana. Respon merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana. Tahap ini berlangsung sesaat setelah terjadi bencana. Pemulihan merupakan upaya pengembalian kondisi masyarakat seperti sedia kala. Pada tahap ini, fokus diarahkan pada penyediaan tempat tinggal sementara bagi korban serta membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap langkah penanggulangan bencana yang dilakukan. Pada tahap ini, tidak hanya pemulihan terhadap fasilitas saja, tetapi pemulihan psikologis korban yang terkena dampak bencana juga diterapkan oleh petugas masyarakat, khususnya untuk korban bencana yang masih berusia anak-anak. RRI Radio Tanggap Bencana. RRI Radio Tanggap Bencana. Sistem peringatan dini atau early warning system juga telah diterapkan oleh pemerintah melalui berbagai cara. Sistem peringatan dini merupakan suatu sistem untuk memberitahukan akan terjadi kejadian alam, baik bencana maupun tanda-tanda alam lainnya. Sistem peringatan dini ini menunjukkan bagian yang penting dari mekanisme kesiagapan masyarakat sebagai upaya memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Sebagai contoh, yaitu melalui sirine, kentongan, dan lain sebagainya. Membunyikan sirine salah satu dari cara penyampaian informasi yang perlu dilakukan, sehingga informasi ke masyarakat lebih cepat diterima. RRI Radio Tanggap Bencana. Masih bersama Anda, Dialog Tanggap Bencana. Sumatera Selatan memasuki puncak suhu udara maksimum. Waspada akan dampaknya. Dialog Tanggap Bencana hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, masih dalam perbincangan Dialog Tanggap Bencana. Sumatera Selatan memasuki puncak suhu udara maksimum, waspada akan dampaknya. Suhu udara maksimum masih menjadi pertanyaan tadi bagi masyarakat. Bu Arini di Pelaju tadi bertanya, apa yang harus diwaspadai? Ya mungkin Bu Arini tadi tidak menyimak dari awal, tapi akan nanti dijelaskan lagi oleh Pak Nandang. Lalu tanda-tandanya apa nih Pak Nandang? Yang tanda-tanda awamnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ya. Baik, untuk Bu Arini ya di mana? Di Pelaju ya. Untuk Bu Arini di Pelaju, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Bu Arini dapat kami sampaikan. Jadi Bu Arini mungkin karena tadi dalam pertanyaannya juga menyinggung bahwasanya baru tahu gitu ya. Jadi mulai sekarang Bu Arini hendaknya kepo terhadap kondisi cuaca dan iklim yang ada di wilayah atau lingkungannya sendiri. Jadi bagaimana mau keponya? Jadi keponya itu bisa silakan di update di Androidnya atau diinstal info BMKG. Jadi di sana nanti koordinatnya tinggal pilih aja Kota Palembang. Jadi nanti tercantum di situ kondisi akan tampil kondisi-kondisi cuaca dan iklim yang ada di wilayah Ibu Arini tempat tinggal. Jadi nanti otomatis bila Ibu Arini pergi kemana, keluar kota, otomatis akan menampilkan info BMKG yang akan tampil di lokasi
atau di mana ibu berada. Itu per kota atau per kecamatan juga bisa? Per kabupaten kota. Per kabupaten kota, iya, ya? per kabupaten kota. Namun di situ nanti bisa akan direkap juga ada data-data dari per kecamatan. Oke. Jadi data-data per kecamatan sudah juga bisa ditampilkan di info BMKG di Android. Jadi untuk tanda-tandanya sendiri untuk mengetahui bagaimana sih yang dapat kita rasakan suhu ini tinggi. Jadi yang pertama di HP kita sendiri itu ada tampilan, biasanya di depan itu ada tampilan suhu ya. Suhu udara itu bisa kita lihat berapa sih kondisi suhu yang kita rasakan sekarang. Itu pertama. Yang kedua, kondisi suhu tinggi ini tadi sudah saya sampaikan, ini akan terjadi di 2 periode. Jadi yang periode pertama itu dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau yang biasanya terjadi di bulan April dan Mei. Lalu yang kedua periode dari musim kemarau ke musim hujan yang akan terjadi bulan September hingga Oktober. Itu tanda-tandanya Ibu Arini bisa mencatat itu sehingga di bulan-bulan tersebut saat kenapa kok sekarang suhunya agak panas ya, ini bulan apa? Oh ini bulan September, Oktober. Oh iya, ini sesuai yang disampaikan BMKG. Mungkin itu yang bisa dirasakan tanda-tandanya. Jadi untuk antisipasinya kepada masyarakat tadi sudah kami sampaikan untuk melakukan aktivitas di dalam ruangan. Lalu perbanyak air putih, jadi menjaga kondisi tubuh agar tahan terhadap kondisi peralihan cuaca tersebut. Demikian. Baik, mungkin bisa menjawab ya Bu Arini. Di handphone kita memang terlihat ya di layar bagian depan ya, biasanya ada gambar cuaca seperti itu. Di handphone saya sekarang 33 derajat Celcius, sesuai dengan BMKG ini Pak Nandang. Jadi memang ini bisa menjadi petunjuk yang sederhana bagi Anda ya. Nah, sudah adalah kembali yang ingin bergabung penelpon. Selamat siang. Selamat siang Hari. Selamat siang dengan siang. Pak Raihan. Iya betul Bung Rian. Selamat siang Pak Raihan. Sekarang sudah bersama Pak Nandang dan juga Pak Ansori. Silakan Pak Raihan. Selamat siang Pak Nandang, Pak Ansori. Selamat siang Pak Rehan. Jadi saya sudah mendengar dan monitor informasi daripada BMKG tentang ramalan-ramalan atau prediksi-prediksi cuaca buat bulan-bulan ke depan gitu ya. Ya kemungkinan kita akan menghadapi katakanlah musim hujan yang cukup besar gitu. Kemudian juga kita akan negara kemarau yang cukup panjang begitu. Tentu saja ramalan-ramalan seperti itu sudah setiap tahun kita sampaikan pada masyarakat, dan insya Allah saya yakin masyarakat sudah siap untuk itu. Karena musim kemarau akan berbuat apa, pada musim hujan berbuat apa. Tapi ada satu lagi fenomena yang baru sekarang ini, mungkin kena pergeseran bumi dan sebagainya, sehingga terjadi ada hal-hal yang di luar dugaan kita. Contoh seperti kemarin di Ogan Ilir gitu ya, orang mau mencari air gitu, tetapi lumpur dan gas. Nah ini artinya itu ada apa? Ada tekanan tektonik dalam perut bumi. Kemudian kalau ada hujan sedikit satu daerah pergunungan itu gunungnya itu ya katakan terjadi longsor gitu. Ini ada tentu saja pergerakan daripada ya perut bumi tersebut. Memang dalam Al-Quran dinyatakan demikian, memang jangan kamu kira bukit dan tanah itu yang tempat dia seperti perahu di atas lautan gitu kan. Nah itu bunyinya memang. Oleh karena itu kita ada baiknya ke depan nanti di samping memprediksi katakan musim kemarau, musim hujan, apa-apa yang kita siapkan, ada juga satu prediksi tentang pergerakan daripada perut bumi ini. Apa akan jadinya nanti? Nah mungkin saja di kota Palembang suatu saat ada yang akan mengebor dan sebagainya. Ini akan terjadi ya, yang muncul ada lumpur gitu kan. Nah oleh karena itu ada baiknya juga nanti instansi berwenang ini ada satu koordinasi yang simultan, yang sama-sama bekerja sama begitu ya, yang terintegrated, sehingga kita tidak akan menerima bencana seperti yang terjadi di Lapindo ataupun di Ogan Ilir. Nah kalau kemarin kita ada koordinasi integrated, tentu saja masyarakat akan membangun katakan kota Palembang, kawasan yang panjang dan sebagainya untuk bangunan ini ada suatu koordinasi yang lebih intensif itu terutama dengan BMKG dan organisasi lainnya. Memang hal ini ya memang bukan semata-mata bekerja dari BMKG saja, mungkin ada instansi lain juga harus ada kerjasama seperti itu. Inilah saran saya Pak, ya mudah-mudahan dalam menghadapi musim hujan masyarakat kita akan waspada, yang akan di lereng-lereng nanti kita akan bisa siap kalau terjadi longsor mau mengungsi ke daerah aman yang mana. Kalau musim kemarau ya tentu saja kita tidak akan
membakar lahan-lahan yang tidak diperlukan. Terima kasih RRI, selamat siang, sampai jumpa. Baik, terima kasih Pak Raihan di Palembang. Di belakang Pak Raihan kami masih tunggu partisipasi Anda pendengar di 0813 7964 1982. Kami ulangi di 0813 7964 1982. Pak Raihan tadi di Palembang. Pak Nandang, ini yang dikhawatirkan oleh warga tidak hanya prediksi ataupun perkiraan kondisi cuaca ya, tapi juga bukan hanya yang di atas tapi yang di bawah juga. Ini bagaimana pergerakan-pergerakan yang ada di perut bumi gitu, seperti ada beberapa waktu lalu ada yang viral, ada yang keluar cairan lumpur dan gas, lalu juga ada yang longsor seperti itu. Bagaimana BMKG melakukan upaya-upaya mitigasi untuk hal-hal seperti itu, Pak Nandang? Iya, baik. Terima kasih. Jadi memang di wilayah Indonesia ini cukup banyak memang seperti yang disampaikan pihak BPBD dan bapak-bapak kita di atas sana. Wilayah Indonesia ini dikatakan sebagai supermarketnya bencana lah. Jadi dari kegempaan, bencana hidrometeorologis, lalu ada tsunami dan sebagainya ya. Jadi memang untuk pergerakan tanah dan kegempaan ini memang prediksinya kami belum memiliki alat yang dapat memperkirakan atau memprediksi kejadian tersebut. Jadi di dunia manapun belum ada untuk bisa memperkirakan atau kapan terjadinya gempa tersebut akan terjadi. Namun tanda-tandanya itu sudah banyak diberikan tanda-tanda alamnya, itu bahwasanya Indonesia memiliki cincin ring fire di sebelah barat Pulau Sumatera hingga sampai dengan Pulau Jawa. Itu deretan pegunungan tersebut menandakan bahwasanya potensi kegempaan yang ada di wilayah Indonesia itu cukup tinggi. Jadi di sebelah barat pantai belahan Pulau Sumatera itu ada namanya megatrust. Jadi bila megatrust itu terguncang, itu dampak potensi gempanya cukup tinggi. Jadi kejadian yang seperti di 2004 di Aceh itu kemungkinan bisa terjadi kembali. Jadi masyarakat yang berada di pantai barat wilayah Sumatera, khususnya di wilayah-wilayah ring fire wilayah Indonesia, itu memang potensi kebencanaan terhadap pergeseran tanah dan kegempaan itu potensinya cukup tinggi. Dan alhamdulillahnya di Kota Palembang ini jauh ya dari potensi kegempaan, karena jaraknya cukup jauh, hampir sekitar 300 sampai dengan 500 km jaraknya. Jadi potensi kegempaan tersebut bila amplitudonya atau nilai gelombang yang dirasakan hingga ke Kota Palembang itu cukup minim. Ya, mudah-mudahan tidak sampai terasa di Kota Palembang, demikian. Baik. Nah, tadi yang jadi pertanyaan Pak Ansori, bahwa memang apakah potensi-potensi kebencanaan ini sudah dimitigasi dengan siap oleh teman-teman yang bertugas di lapangan. Untuk posko-posko sendiri, apakah sudah disiagakan? Apakah memang sudah akan mulai diaktifkan ini Pak Ansori? Ya, jadi untuk kondisi Sumatera Selatan sebenarnya kita cukup bersyukur untuk Pak Raihan, terima kasih atas partisipasinya. Walaupun Indonesia ini rawan bencana, bahkan disebut sebagai supermarket bencana, artinya seluruh kebencanaan ini ada di Indonesia. Nah, untuk di Sumatera Selatan sendiri kita bersyukur, artinya potensi bencananya tidak banyak seperti tsunami, gempa ini kita tidak ada potensi karena kita bukan berada di ring of fire atau di titik patahan gempa, sehingga kalau tidak ada gempa tentu tidak ada tsunami. Paling kita bencananya adalah banjir, tanah longsor dan karhutla. Ya, karhutla ini salah satunya. Tapi karhutla ini sebenarnya bukan bencana, artinya dia bencana sosial. Bencana alam, bencana sosial ini bedakan. Jadi kalau bencana sosial itu karena ada ulah tangan manusia. Kalau bencana alam memang murni alam, seperti gempa ini murni alam. Nah, wilayah-wilayah barat
sebenarnya sudah kita petakan, artinya wilayah barat di Sumatera Selatan seperti Empat Lawang, Pagar Alam, kemudian Lahat merupakan dataran tinggi di jajaran Bukit Barisan. Ini potensinya adalah banjir bandang dan tanah longsor. Nah, kemudian di daerah yang lebih low ini tentu akan menjadi limpahan, artinya bisa menjadi banjir. Kemudian di daerah yang lebih rendah lagi di timur seperti Palembang, kemudian Oki, OI, ini dataran rendah hampir sejajar dengan air laut, muka air laut. Ini tentu potensinya banjir akibat genangan atau pengaruh pasang surut air laut. Jadi ini yang potensi-potensi lah. Nah, kemudian kita ada satu ancaman lagi di Gunung Api Dempo, karena Gunung Api Dempo merupakan gunung aktif. Bahkan saat ini levelnya sudah level 2 dan ini sudah terjadi berbulan-bulan, tidak turun dan tidak naik, mudah-mudahan stabil. Artinya kita juga sudah memitigasi itu dengan kemarin kita membuat rencana kontingensi, bagaimana kalau itu terjadi, mengevakuasi masyarakat, menetapkan jalur evakuasi, kemudian masang rambu-rambu peringatan, bukan hanya di Dempo tapi di wilayah-wilayah lain kita pasang papan peringatan. Kalau daerah rawan longsor kita pasang peringatan longsor, kalau banjir kita pasang banjir. Artinya upaya-upaya ini terus kita sosialisasikan. Kemudian kepada masyarakat juga kita usahakan agar masyarakat mengenal wilayahnya, artinya potensi ataupun ancaman yang ada di wilayahnya. Artinya kalau kita tahu ancamannya tentu akan lebih mudah untuk mengantisipasi. Nah, kalau tidak tahu ini yang menjadi bahaya, artinya potensi kerusakan atau kerugian ataupun korbannya akan lebih tinggi. Mungkin kalau kita analogikan ketika kita melewati satu jembatan yang rapuh, ketika kita tahu jembatannya rapuh tentu kita akan hati-hati, mudah-mudahan tidak jatuh. Tapi kalau kita tidak tahu jembatannya rapuh, kita lari, ya tentu potensinya akan lebih besar. Nah, saya kira gitu, artinya masyarakat juga wajib mengetahui kerawanan wilayahnya sehingga ini bisa diantisipasi sedini mungkin. Nah, menghadapi potensi musim penghujan tahun 2022-2023 ini yang memang seperti yang disampaikan tadi akan lebih tinggi, tentu mulai sekarang masyarakat sudah harus menyiapkan bersih-bersih saluran air, kemudian menyiapkan dokumen-dokumen, kemudian aliran listrik yang kita pengalaman 2021 kemarin meninggal karena terkena arusan, artinya potensi seperti kabel-kabel ini sudah mulai dirapi-rapikan, kemudian dokumen-dokumen ini sudah disiapkan supaya tidak rusak atau hilang ketika terjadi banjir. Ini insya Allah terus akan kami sosialisasikan sesuai dengan tugas yang kami tugas pokok di Badan Penanggulangan Bencana, stakeholder terkait, artinya bukan hanya BPBD, banyak instansi lain juga yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama. Baik. Pak Nandang, Pak Ansori, ini sudah di ujung perbincangan kita ya, menjelang akhir perbincangan kita. Mungkin apa yang ingin disampaikan kepada para pendengar, khususnya menghadapi bagaimana potensi ancaman kebencanaan yang ini bukan main-main ya, memang sudah dapat kita prediksi bahwa potensi ini semakin besar. Apa yang harus mereka lakukan, Pak Nandang, dengan kondisi-kondisi seperti ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi kami selalu memberi himbauan kepada masyarakat waspada terhadap potensi kebencanaan yang terjadi akibat dampak hidrometeorologis. Jadi dampak hidrometeorologis tersebut berdampak ke berbagai sektor ya. Contohnya transportasi, baik darat, laut maupun udara. Bila terjadi iklim ekstrim itu akan mengganggu kondisi transportasi seperti jarak pandang, lalu jalan licin, terus terjadi gangguan terhadap udara atas di pesawat terbang, turbulensi dan sebagainya akibat awan konvektif yang terjadi di udara atas. Lalu di bidang kesehatan juga sektor kesehatan juga terjadi akan diprediksi peningkatan perkembangbiakan vektor penyebab penyakit yang terkait terhadap kelembaban udara dan terjadinya banyak genangan air, itu akan berdampak terhadap kesehatan. Lalu yang ketiga di pertanian, jadi pertanian ini bila terjadi banjir akan menjadi pembatas dari pertanian itu sendiri ya. Jadi gagal panen akibat banjir itu dapat dimungkinkan demikian.
Lalu yang berikutnya waspada di sektor lingkungan. Di sektor lingkungan sendiri yaitu peningkatan curah hujan menurunkan polusi udara, namun genangannya akan memperburuk kondisi sanitasi. Lalu di kebencanaan itu ya tadi sudah disampaikan akibat bencana hidrometeorologis itu akan berdampak ke peningkatan curah hujan yang dapat menyebabkan potensi kejadian bencana merugikan material dan korban jiwa. Jadi dari banjir, longsor, angin kencang, lalu banjir bandang itu dapat merugikan materi dan korban jiwa. Namun kami harapkan sesuai arahan Ibu Kepala Badan, jadi kalau bisa di seluruh Indonesia ini bisa zero victim atau tidak ada korban jiwa. Berdasarkan dari info BMKG yang update atau peringatan dini yang update. Baik. Lalu di sektor kehutanan sendiri ini tadi sudah disampaikan di musim hujan dapat menurunkan potensi kejadian karhutla. Namun bencananya akan beralih bencana hidrometeorologis seperti tadi banjir, tanah longsor, angin kencang dan sebagainya. Dan itu yang harus diwaspadai. Itu harus diwaspadai. Baik, Pak Nandang mungkin itu saja. ya yang ingin kita sampaikan Iya. para pendengar. Pak Ansori singkat saja Pak, satu kalimat saja untuk mengingatkan masyarakat kita betapa bahayanya potensi kebencanaan ini Pak. Ya tadi sudah banyak kami sampaikan apa yang harus dilakukan masyarakat, membersihkan saluran air, kemudian menjaga lingkungan. Mungkin yang terakhir ya tentu kita sebagai makhluk tentu ada yang mengatur kita. Ya mari kita berdoa pada Sang Maha Pengatur supaya kita dijauhkan dari bala, musibah dan bencana. Baik, karena memang doa itulah yang menentukan ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ansori, Pak Nandang kebersamaan kita kasih. di dialog interaktif Kantongan pada siang hari ini. Kami berharap perbincangan kita juga bisa menjadi penambahan wawasan bagi para pendengar kita, semakin waspada, semakin mencintai alam. Dan saya ingin mengutip dari pernyataan Badan Penanggulangan Bencana Nasional ya, bahwa kalau kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Saya Rena Pridani bersama kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Selamat siang dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Palembang. Baru saja Anda ikuti dialog tanggap bencana, disiarkan langsung dari BMKG Palembang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.